Insya Allah dengan kita selalu melakukan sholat Nabi, kita akan mendapatkan rindu syafaatnya nanti di kiamat. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih selamat datang kepada pemirsa kita, Pak Ustaz Haji Abdurrahman Ahmad Effendi.
yang telah hadir di tengah-tengah kita. Kita doakan sama-sama semoga beliau selalu sehat walafiat. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini jemaah hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang akan disampaikan yaitu diwakilkan dari Bapak Sultan dan Ibu Haja dan Sifat, diwakilkan kepada Ustaz Fakih. Kepada beliau kami persilakan. Adanya dipersilakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Dimohon kepada segenap anggota kami juga, termasuk bapak-bapak yang ada di luar, agar supaya memasuki ruangan karena tamunya tidak pendek, bisa menghadap ke acara yang kita sepakati bersama, karena kita harus konsentrasi mendengarkan ahli, ya, yang insya Allah nanti ada maulid hasanah yang disampaikan oleh guru kita. Kami mohon kepada jemaah, bapak dan ibu yang masih ada di luar supaya tidak ngobrol masing-masing, kita konsen untuk sama-sama memperingati junjungan kita dari Muhammad Rasulullah SAW. Semoga kita menjadi umat Muhammad dan insya Allah kita akan nanti mendapatkan syafaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli wa sallim wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil 'azim wa taqul qailin wa idza kana rabbukum la yashkurun 'azimatan wa la yaqulun 'ala al-sadid. Hadirat kaum muslimin kaum muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini guru kita telah hadir tepat waktu sesuai dengan undangan yang kedua. Beliau sudah bersama kita yang insya Allah awalnya yang ibadah syiar dengan memperingati peringatan bahagia junjungan kita Muhammad Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita yang selalu istiqomah menjalankan atas sunnah dan perintahnya, mudah-mudahan kita nanti mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati khusus penceramah kita Bapak Kiai Haji Abdurrahman SPI. Yang sama-sama kita hormati para asatidzah, para hujjah, para tokoh masyarakat sesepuh ini sepuh, khusus yang sama-sama kita hormati tuan rumah atau sahibul bait, yaitu Bapak Haji Sultan dan Ibu Haji Hajah dan Sifat, dan yang sama-sama kita hormati pengurus paguyuban keluarga besar Bidang Tuban yang insya Allah hari ini, hari Minggu tanggal 21 bulan September, bertepatan dengan di penghujung bulan Rabiul Awal. Ini sama-sama kita duduk simpul
kolaborasi di antara taklim-taklim yang ada di lingkungan. Alhamdulillah beserta keluarga besar kami yang ada di Jakarta, karena kita merasa bersyukur siang hari menjelang sore kita dapat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keadaan sehat walafiat. Tentunya kita wajib mensyukuri atas nikmat Allah yang telah diberikan dengan ucapan alhamdulillah. Dan sama-sama kita hormati segenap pengurus paguyuban bidang Tuban, di antaranya ada ketua, ada penasehat, termasuk KSB yang tentunya kami manusia doa tidak lepas dari kata salah. Tentunya kami mohon dibukakan pintu maaf karena kami tidak dapat sebutkan satu persatu di antara kita yang hadir. Namun tidak mengurangi rasa hormat hadir kami kepada beliau yang hadir pada siang hari ini. Hadirin para bapak dan jamaah, peringatan Maulid Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW yang berbahagia. Di dalam kesempatan ini kami atas nama yang pertama dari keluarga besar bidang Tuban paguyuban memang selalu mengadakan pertemuan sebulan sekali rutinitas. Kebetulan sekali dengan giliran di tempat Ibu Haja Darsifah, beliau memang kakak adik waktu sama saya. Jadi saya mohon sekaligus memperingati peringatan yaitu lahirnya Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Kita mengharapkan barokahnya di bulan Rabiul Awal. Alhamdulillah dengan wujud nyata kita sama-sama dapat hadir dalam rangka peringatan Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Semoga kita yang selalu menjadi umat yang jangan mendapatkan syafaat Nabi ya Rabbal Alamin. Di dalam kesempatan yang berbahagia ini tentunya kami tidak harus panjang kalam karena sesuai dengan posisi saya sebagai sambutan tuan rumah. Tentunya di antara dua hal, terima kasih dan permohonan maaf, itu saja. Karena manusia tidak sempurna, apapun yang kita lakukan pada siang hari ini merupakan tanpa dengan gerakan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kita tidak bisa berbuat seperti itu. Tapi alhamdulillah karena semuanya sudah diniati niat ibadah di antara kakanda Ibu Haja Darsifah yang menyediakan sarana maupun prasarana yang ada. Alhamdulillah mungkin jangan dilihat bingkisannya, tapi isinya Bu ya mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat untuk kita semua. Di samping itu kami mewakili dari Sahibul Bait Ibu Haja Darsifah dan Bapak Sorkan mengucapkan terima kasih atas kehadiran, terlebih pada para alim guru kita Bapak Kiai Abdul Rahman MPAD MPTI. Alhamdulillah beliau insya Allah siap akan melaksanakan tausiahnya untuk memberikan pelajaran buat kita semua. Mudah-mudahan kita doakan guru kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatannya, dan insya Allah ilmunya bermanfaat buat kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Dan yang terakhir, permohonan maaf bila mana ada satu hal yang kurang berkenan di antara tempat maupun hidangan karena mungkin kalau kita mau di masjid undangannya bisa sampai 400, cukup 100 orang dibatasi, bukan karena dibatasi untuk siar, akan tetapi menyesuaikan dengan kondisi tempat yang ada. Jadi kami bersama keluarga Bapak Sorkan dan Ibu Haja Darsifah mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan kami pribadi atas nama dari keluarga besar paguyuban mungkin nggak seragam mungkin seragamnya tetap kita pakai jilbab.
niat untuk ibadah. Mudah-mudahan hadirnya kita para bapak dan ibu sekalian, mudah-mudahan akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan saleh. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan keberkahan dalam dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kami pribadi mohon maaf bila mana untuk kata kami yang kurang berkenan. Kami sekali lagi manusia doa yang dapat dari khilaf dan salah. Tentunya kami mohon dukungan pintu maaf. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Nur Fakih atas sambutannya mewakili dari keluarga besar Bapak Haji Sunat dari keluarga Sita memberikan sambutannya. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya dan kita bisa memahaminya. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu sekalian jamaah yang dirahmati Allah, kita sudah hadir di tengah kita. Kami persilakan saja untuk memberikan yaitu wasiat kepada kita semuanya, ilmu yang bermanfaat untuk bisa kita bawa pulang ke rumah. Kepada Pak Ustaz Kiai Haji Abdul Rahman Ahmad MPI, dipersilakan. Atau pakai topeng. Pakai cadar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang di luar kedengaran? Yang di luar kedengaran Bapak? Kedengaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah yang ala ni'amihil mutawattirah wa minanihil ghamirah wa ayatihil mutakabirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidi ahli dunya wal akhirah, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratina ayunina wa tukhina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin sahibil qurril muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi tahirin al-mujahidin. Amma ba'du, qala rabbi israh li sadri. Amin. Rabbi israh li sadri. Amin. Wa yassir li amri. Amin. Wahlul 'uqdatam min lisani. Amin. Yafqahu qawli. Amin. Wasadid lisani. Amin. Wahdi qalbi. Amin. Bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkamit tanzilih wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu mu'alliman. Sadaqallahu mawlana al-azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minas syahidin wa syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Adul karamin wal muhtaramin segenap para asatidzah, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para orang tua, wabil khusus para asatidzah dan sahadat yang cukup banyak hadir. Ada Ustazah Nima, Ustazah Nurul, Ustazah Martini, Ustazah
rahimahullah taala wa radhiyallahu taala anhu wa arda. Kata beliau, man qasada mawdi'an yuqra'u fihi mawlidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu qasada rawdatan min riyadil jannah. Siapa orang yang menuju ke satu tempat, entah itu masjid, entah itu mushola, entah itu rumah, entah itu lapangan atau jalan bahkan sekalipun, yang dimana di tempat itu dibacakan maulidnya Nabi Muhammad SAW. Baca maulid itu membaca kisah-kisah tentang Rasulullah SAW. Di mana sesungguhnya kita itu bukan saja kita akan menuju ke tempat maulid, sesungguhnya kita sedang menuju ke jalan Raudhahnya Allah Subhanahu wa taala, taman surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Ini saya apresiasi kepada keluarga besar Bidang Kurban Jawa Timur yang setiap bulannya mengadakan silaturahim dalam bentuk arisan keluarga besar Tuban Jawa Timur yang ada di Jakarta. Namun di setiap tahunnya, setiap bulan Maulid beliau bersama kelompoknya mengadakan peringatan Maulid. Yang ketinggalan memperingati peringatan Maulid. Tradisi Surabaya, tradisi Madura, tradisi Jawa Tengah, tradisi Jawa Barat, tradisi Jakarta terutama itu rata-rata sama. Kalau bulan Maulid di mana-mana diadakan pembacaan Maulid, di mana-mana dibacakan peringatan, dibacakan Maulid di berbagai macam tempat. Karena memang ulama-ulama kita, terutama kita yang di Jakarta nih, di Jakarta dulu rata-rata orang Jakarta itu kalau hari Minggu pagi hadir majlisnya itu di Blitar. Majlisnya Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habib di Blitar. Itu dari zaman kakek nenek kami, dan kami merasakan itu ya di tahun 70-an. Kami setiap hari Minggu itu pergi ngaji ke Blitar, dia bisa orang tua. Saya masih SD waktu itu. Bahkan kita keluar dari rumah bukan naik mobil di sini, tapi di jalan belum diaspal. Waktu tahun 70-an itu belum diaspal, sehingga kita naik mobilnya dari Ciledug, dari Kreok. Apa namanya itu? Kalau dulu ada warung Betawi di situ namanya warung Pendu. Nah, itu ada warung Pendu. Jadi dari sini kita jalan ke sana tuh. Ini dari situ tuh mau ngaji Gede, mau ngaji Jahit, mau ngaji Simon, mau ngaji Juhri. Dari sini nih, terus dari sana tuh ke Haji Mani, ya Haji Janin, mau ngaji Lembar, itu orang-orang sini. Pada ke sini jalan pagi ke subuh hari Minggu tuh sore semua. Mau kemana? Ke Kuita. Ngaji di Kuita. Ya, ngaji di Kuita. Karena begitu kita jalan di sini mungkin 4-5 orang, tapi begitu kita sampai di warung Pendu, itu orang sini semua. Rata-rata orang Ruya, orang Joglo, orang Kreol yang ada di situ. Mau kemana mereka? Nungguin mobil sambil sarapan di warung Komedi Pendu, warung Pendu sebutnya dulu. Di situ ada warung Betawi, kalau di sini warung Betawi kan Komedi Simon. Ya, itu nongkrong di situ nungguin bus. Busnya dari mana? Ciledug Senen. Nah, di Ciledug Senen itu sudah ada dulu bus. Ya, mobil bus. Nah, sudah ada itu. Oh, dulu kita sebut itu masih mobil lopur. Ya, mobil lopur. Nah, itu dari Ciledug Senen ke sana lewatnya tuh. Ya, nah, Bayoran terus ke Senen. Turun kita di Pinta. Itu setiap hari Minggu bersama. Nah, itu kata nyai-nyai kita, nenek kita, kong kita, orang tua kita, itu Habib Ali setiap bubar ngaji kan pada salaman tuh, kita ikut salaman tuh, udah doain doain anak saya, doain cucu saya, orang-orang tua dulu anaknya diajak ngaji, ya diajak ngaji anaknya. Nah itu santri-santri diajak ngaji hadir ke kita, karena yang ikut itu saya sama adik-adik saya, ya yang cewek-cewek itu, yang cowok kadang berdua, kalau bapak terlalu ribet diajak berdua, kadang bertiga paling banyak, ya diajak ngaji. Habis ngaji kita didoain, ya kita didoain.
bikin maulid belum? Kalau kata beliau belum, bikin maulid. Kita dari pertama udah maulid. Bikin maulid. Ya kalau mereka bilang, oh udah bikin, alhamdulillah di masjid udah. Dilanggar udah bikin belum? Dilanggar udah bikin belum? Maulid. Nah, baru kan sini nih langgar pemain nyanyi boleh, langgar pemain jabat, gitu adanya. Ya kan? Nah, itu dilanggar udah bikin maulid belum? Kalau kata mereka belum dilanggar bikin maulid. Itu urusan yang pribadi. Tentang baca maulid. Kalau mereka katakan oh, alhamdulillah di masjid udah, di langgar udah, masih udah nanyain di rumah udah bikin maulid belum? Nih yang udah tanyakan. Di rumah udah baca maulid belum? Jadi kalaupun kita nggak bikin maulid secara besar-besaran di rumah karena memang perlu biaya, kalau undang orang banyak kan perlu biaya. Kalau bingkisannya satu orang juta 100 orang udah banyak duitnya. Kan ada biayanya. Ya kalau satu orang dibingkisin ya 1.000 aja, kalau ada 100 orang kan udah banyak gede biayanya. Ya udah baca seturut-turut keluarga kita saja. Yang penting dibacakan bacakan maulid. Maulid apa? Terserah. Buku maulid itu banyak sekali. Mau baca maulid Sarfal Anam boleh. Mau baca maulid Barzanji boleh. Mau baca maulid Azab boleh. Mau baca maulid Dibat boleh. Mau baca maulid apa aja kemarin. Mau baca maulid Sibtuduror boleh. Mau baca maulid Anbiya Ulami boleh. Atau maulid yang mana aja boleh baca. Yang penting baca. Yang penting baca. Kenapa begitu? Karena ketika rumah itu dibacakan maulid, maka akan berlimpah keberkahan. Amin. Amin ya Rabbal. Bahkan ulama-ulama katakan kalau tempat itu dibacakan maulid, maka itu keberkahannya berlimpah kemana-mana, bukan itu doang tempat. Kalau ini dibaca maulid di sini, bukan ini itu yang dapat berkah, tapi yang lain juga dapat berkah, bahkan yang datang bakal dapat berkah. Amin. Ada berkah. Dapat berkah dan dapat berkat. Tapi kayaknya orang lebih milih berkat. Oh enggak. Lebih milih berkah. Cuman kalau dapat berkah dia nggak ngomong. Nggak dapat berkah dia nggak ngomong. Ya tapi kalau nggak dapat berkat, gue nggak dapat. Gue nenteng, main pada nenteng. Kalau rumah nggak tahu kali lu belum dapat, ya nggak tahu padahal gue tadi salaman sama dia. Nah ini keutamaan orang yang dibaca maulid, bacakan maulid. Bahkan dikatakan kalau di situ dibacakan maulid maka berlimpah keamanan dari Allah sampai setahun yang akan datang. Amin. Alhamdulillah. Lihat, kalau dibacakan maulid di situ, yang dapat keberkahan itu, yang dapat kebaikan itu bukan saja tempat yang dibacakan maulid, tapi sekitarnya. Orang-orang yang ada di sekitarnya akan mendapatkan kebaikan dan manfaat dari peringatan maulid dan pembacaan maulid. Alhamdulillah. Dulu, Pak, yang di luar kedengaran Bapak. Ini untungnya kita baca maulid. Kita akan dapatkan kebaikan-kebaikan. Di sekitaran kita akan dapat kebaikan-kebaikan, ke depan, belakang, kanan, kiri dapat kebaikan. Dulu itu di Mesir ada seorang kaya raya yang dermawan. Seorang kaya raya yang dermawan, suka berderma, suka berinfak, suka ngasih makan orang. Orang kaya raya di Mesir itu setiap bulan maulid, setiap tanggal 12 Rabiul Awal diadakan maulid besar-besaran. Bikin apa? Maulid besar-besaran. Dia potong sapi, puluhan ekor sapi, potong kambing, ratusan ekor kambing, potong ayam, ratusan ekor ayam. Buat apa? Peringatan maulid. Bikin kue, bikin macam-macam, beli buah dan lain sebagainya. Semua orang diundang, bukan saja satu kampung, mungkin sekitaran beberapa kampung itu diundang untuk hadir di peringatan maulid. Besar-besaran beliau bikin. Dan karena dia orang kaya, yang bikin ini orang kaya zaman dulu di Mesir, jadi gak pakai bikin proposal.
Lihat, kebaikan orang bikin maulid itu tersebar kemana-mana, termasuk ke tetangga-tetangganya. Alhamdulillah. Ini orang kaya raya, semuanya tetangganya yang lainnya itu muslim, yang muslim semuanya diundang untuk hadir di peringatan maulid. Tapi sebelah rumahnya itu Yahudi, sebelah rumah beliau orang Yahudi, jadi kan kagak diundang. Yahudi nggak diundang, ya diundang untuk dibikin rusuh lagi, nggak diundang. Tapi kebaikan dilaksanakan yang maulid di tempat itu tersebar kemana-mana, termasuk tetangganya yang Yahudi kebagian. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nih lihat, orang yang suka baca maulid, orang yang cinta baca maulid, bahkan orang yang kagum saja dengan pembacaan maulid, dengan peringatan maulid, dia akan mendapatkan kebaikan. Jadi tetangga orang kaya di Mesir ini yang Yahudi, dia kagum sama tetangganya yang kaya raya. Jadi begitu dia lihat orang begitu banyak, sebelumnya dia lihat potong sapi puluhan ekor, potong kambing ratusan ekor, ya potong ayam ratusan ekor, bikin kue, bikin makanan, macam-macam dibikin untuk memperingati peringatan maulid. Di malam itu, bininya sambil dari kejauhan melihat itu orang dari mana-mana datang, orang membludak kemana-mana. Sehingga istrinya merasa kagum dengan tetangganya yang kaya raya itu. Dia ngomong sama suaminya, bahasa kita Bang, itu tetangga kita, enggak sayang sama hartanya ya. Saya kagum ini orang tua tetangga kita. Perasaan dia setiap tahun itu bikin acara gede kayak begini, bikin acara besar kayak begini. Enggak sayang apa harta itu beli sapi puluhan ekor dipotong, enggak sayang apa potong kambing ratusan ekor, enggak sayang apa itu beli ayam ratusan ekor, makanan buah dan lain sebagainya untuk kejamu orang. Enggak bisa betul hartanya. Saya kagum sama tetangga kita yang satu ini. Kata orang Yahudi, apa kata suaminya? Iya, saya juga heran. Ya, saya juga kagum sama tetangga kita, dermawan banget. Ya, makanannya nanti kita juga dapat. Dia juga dapat makanannya mah, dikirimin nanti. Ya, kita juga dapat setiap tahun kita bisa dapat nasi guling. Ya, saus marang. Kan dikirimin kita itu daging kambing. Kalau dulu mah orang bikin maulid itu daging kambing itu potongannya gede-gede. Ya, kalau kita hadir haul, kita suka hadir haul di Sudah Tanggul. Nah, itu di setiap tanggal 10 bulan Syawal. 10 Syawal kita hadir. Dulu tuh suka hadir di haulnya Habib Soleh Tanggul. Ya, Jawa Timur. Kita juga alhamdulillah rutin hadir di haul Gresik, Habib Bakar Gresik, Sekap. Di Gresik. Kita juga biasa ziarah ke Kiai Hamid, Pasuruan, ke Probolinggo, ke Sargego, ke Magelang, Bah Mamli. Nah, itu dan kita biasa hadir. Dan besok kita akan biasa hadir di Haul Solo. Nah, itu kita lihat itu ulama-ulama Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur itu semuanya akrab, seakan-akan mereka itu orang sekampung dengan mereka. Kita lihat guru-guru kita ada di sana semua. Ya, yang orang-orang Jakarta, bicara-bicara dari Jakarta, dari Madura, dari Pasuruan, dari Probolinggo itu kumpul di mana ada acara. Kemarin itu acara maulid di sini kan berturut-turut tuh kemarin. Ya, berturut-turut maksudnya di Witang. Ya, Haul Habib Ali itu hari Kamis terakhir bulan Rabiul Awal. Itu yang hadir ulang-ulang, bukan dari Jakarta saja. Dari Habib Taufik Pasuruan hadir, Sekap. Al Habib Syekh Solo hadir. Al Habib Abu Yazid Bangil, pimpinan pondok pesantren Darul Qawadah, itu kita lihat hadir. Itu semuanya mereka hadir. Dari situ ya pindah ke Sayyidil Walid Habib Ali Jumat Suruh. Kemudian Al Hawi ya kemarin Sabtu ya Hawi, kemudian lagi itu Bogor, Empang Bogor, itu nyambung. Itu kita lihat yang hadir ulama-ulama bukan saja dari Jakarta. Ya, bukan dari Jakarta. Kenapa begitu? Mereka pengen ambil berkah. Ini lihat. Peringatan maulid yang diadakan oleh seorang kaya raya yang ada di Mesir, itu ketetangganya kebagian berkah, juga kebagian berkah. Berkah dibagi, tapi berkahnya juga kebagian. Buktinya
ada suaminya. Kita tidur, ya biarin dia bikin acara di sebelah. Bikin acara itu pasangan suami istri karena dia nggak hadir di acara itu tidur. Dia tidur berdua, suaminya tidur, istrinya tidur. Ternyata keberkahan maulid yang ada di sebelah rumahnya itu masuk rumah dia. Allah bikin mimpi suami istri dalam tidurnya. Apa yang dia impikan? Yang dia impikan, dia ikut hadir di acara itu. Si istrinya datang di acara itu, mimpinya. Suaminya juga hadir. Ternyata begitu mahalul qiyam, kayak tadi berdiri itu, ya Nabi salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Orang serempak berdiri. Makanya sunnah kita berdiri di saat mahalul, di saat mahalul qiyam, semua sudah berdiri. Kenapa berdiri? Ternyata saudara tetangga yang Yahudi itu melihat orang pada berdiri semua. Tiba-tiba itu kampung menjadi terang. Cahaya dari mana? Terang semuanya itu. Pada zaman dulu kan ada maulid juga nggak ada lampu kayak begini. Ya belum ada lampu, adanya itu lentera, pelita, obor yang dipasang itu. Terangnya hanya sekitaran doang. Tapi begitu orang berdiri, itu semuanya ruangan jadi terang, itu semuanya lapangan jadi terang, itu jagat raya pada saat itu semuanya menjadi terang. Yang dilihat oleh orang Yahudi. Oh terang semua ini, ada apa ini? Selain terang itu suasana semuanya juga mengeluarkan aroma semerbak wangi banget. Makin heran kan dia perempuan yang dia mimpi, ternyata suaminya mimpinya sama sebetulnya. Dia mimpi kok makin ada cahaya terang terus wangi banget. Ada apa begitu? Tapi terang-terang itu orang berdiri, ada cahaya, sumber cahaya yang jalan. Seorang laki-laki memakai pakaian yang serba putih, jubah putih, gamis putih, pakaian serba putih. Kata beliau itu cahaya dari situ keluarnya. Masuk dikawal oleh pengawal yang banyak sekali. Pengawal yang banyak sekali itu masuk ke acara itu. Kan makin heran nih tetangganya yang Yahudi. Makin heran. Jika kata masuk tuh dari sumber cahaya tadi, orang laki-laki yang sangat tampan, ya wajahnya penuh cahaya, badannya mengeluarkan cahaya luar biasa, masuk ke acara itu. Si perempuan ini nanya sama orang yang paling belakang yang awal beliau. Kata Yahudi itu, Pak, mohon maaf, siapa orang yang ada di depan yang penuh dengan cahaya? Siapa dia? Apa kata pengawalnya? Beliau adalah Sayyidina Muhammad bin Abdullah Rasulullah. Beliau adalah Nabi Muhammad. Beliau Nabi Muhammad, kata pengawalnya paling belakang. Beliau adalah Nabi Muhammad Rasulullah. Kata perempuan itu, Masya Allah. Saya baru ini lihat orang setampan beliau. Saya baru ini menyaksikan orang datang, kemudian ruangan semua suasana menjadi terang dan wangi. Boleh nggak saya ketemu sama beliau? Kata perempuan itu. Boleh nggak saya ketemu sama beliau? Kata pengawalnya, boleh. Boleh saya ketemu sama beliau? Boleh. Kata yang pengawalnya, ayo saya bawa ke depan. Dalam mimpinya dibawa ke depan, menghadap Rasulullah SAW. Menghadap Rasulullah SAW. Makanya di Serakal itu kita sunnah berdiri. Dia saat lagi wahyu dia sunnah berdiri. Kenapa? Karena diyakini di saat kita berdiri makhluk tiap di sini Rasulullah hadir. Alhamdulillah. Kok saya nggak ngeliat? Kok saya tidak merasakan? Kita harus sadar diri. Mata kita masih kotor. Mata kita masih banyak dosa. Kuping kita masih banyak dosa. Perasaan kita masih banyak dosa. Sehingga kita tidak bisa menyaksikan kehadiran Rasulullah. Tapi orang-orang yang ahlul qadar
membacakan maulid, maka sesungguhnya dia sedang duduk ada di taman sorga. Amin ya rabbal alamin. Mana mau Nabi datang ke tempat yang jelek, mana mau Nabi datang ke tempat yang kotor, mana mau Nabi datang ke tempat yang dilarang. Nah, berarti tempat ini tadi dihadiri oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Cerita orang Yahudi tadi minta diajak ketemu sama Nabi, diajak ke depan dalam mimpinya, diajak ke depan bertemu sama Nabi, ya diajak ke depan. Apa kata perempuan itu? Ya kata perempuan itu tadi dibilang beliau adalah Nabi Muhammad. Karena dia orang Yahudi, langsung dia katakan, wahai Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. Wahai Nabi Muhammad. Kata perempuan, Nabi jawabnya apa? Labbaiki. Labbaiki. Kaget itu perempuan. Dia baru dengar, dia manggil orang jawabannya labbaik. Baru dengar. Ya, itu panggilan yang santun. Di Arab sana, kalau orang dipanggil labbaik itu orang santun. Kalau dia perempuan dipanggil labbaik itu orang soleha. Kalau dia laki-laki dipanggil labbaik itu jadi orang soleh. Kenapa? Karena jawaban labbaik itu adalah jawaban orang-orang ahli surga. Amin ya rabbal. Nanti Allah tanya sama ahli surga, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kata Allah. Itu jawaban kita ahli surga. Mudah-mudahan kita semuanya ahli surga. Kata ahli surga, labbaik ya Rabbi, itu jawabannya. Labbaik ya Rabbi. Maka kita kalau dipanggil nyautnya labbaik. Itu bukan panggilan haji doang. Kita baca labbaiknya itu kalau lagi haji doang. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Kita bacanya lagi haji ngobrol doang. Padahal bagusnya kalau mau jadi penghuni surga, kalau dipanggil nyautnya labbaik. Itu ciri ahli surga. Ya ciri ahli surga. Kita kalau dipanggil Pak, oi. Gitu. Pak, apa? Kalau tidak ahli surga dipanggil begitu. Ya Pak, labbaik. Terkadang kita singkat aja kok, baik. Nah itu masih panggilan. Kita ajarkan sama anak kita, ajarkan sama cucu kita. Itu anak saya, sampai gede-gede sekarang udah punya anak. Ya, udah punya anak, gede kalau dipanggil Neng. Ya, anak saya yang pertama namanya Sundus, Bang Sundus. Ya baik ya. Karena kita biasakan dari kecil. Ya yang adik-adiknya sama kalau panggil baik. Nah, kita biasakan itu, karena itu jawabannya ahli. Panggilan itu dijawab oleh ahli surga. Ini perempuan panggil Nabi Muhammad, ya Muhammad, kata dia. Padahal nggak boleh panggil Nabi, itu namanya nggak boleh kalau kita. Karena dia orang Yahudi nggak ngerti, dia panggil taunya namanya, ya Muhammad. Nabi jawab labbaik, labbaik. Kalau karena perempuan labbaik, kalau laki-laki labbaika. Cuma dimatiin labbaik, labbaik. Apa kata perempuan itu? Ya Allah, ya Tuhan, ya Rabb, kata itu perempuan. Begitu mulia akhlak wahai Muhammad. Aku bukan muslimah, aku ini kafirah. Dia ngaku itu orang Yahudi. Aku bukan muslimah, tapi akhlakmu begitu luhur, udah bertemu begitu baik. Aku panggil namamu, kau sauri dengan jawaban labbaik. Apa kata Nabi? Wahai wanita, aku tidak akan menjawab panggilanmu dengan ucapan labbaik, karena sudah aku tahu engkau sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, keberkahan Maulid itu tersebar ke tetangga sekitar sampai orang Yahudi masuk Islam. Apa kata dia? Ya Muhammad, ulurkan tanganmu. Nabi sudah ulurin tangannya, dia ulurin tangannya. Mau ngapain?
bersalaman dengan Nabi, tapi dalam satu riwayat dikatakan Nabi tidak bersalaman dengan itu perempuan Yahudi, tapi Nabi dulurkan sorbannya. Nabi dulurkan sorbannya, pegang sorban aku. Nabi pegang sorbannya, dia pegang sorbannya Nabi. Dia ucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam riwayat lain asyhadu alla ilaha illallah wa annaka rasulullah. Itu diucapkan masuk Islam. Lihat keberkahannya orang baca maulid. Tetangganya keberkahan yang paling besar adalah hidayah. Keberkahan yang paling besar adalah hidayah. Dapat taufik. Itu yang paling besar. Yang lain nomor 16 dapat berkat, alhamdulillah. Nggak dapat berkat ikut lagi. Tapi hidayah susah dapatnya, taufik susah dapatnya. Tapi orang yang ada di sekitaran tempat yang dibacakan maulid, dia akan mendapatkan keberkahan berupa hidayah dan taufik. Masuk agama Islam. Ternyata udah di pagi hari itu perempuan langsung beres-beres ambil duit, dia ambil emasnya, dibawa ke pasar, dijual emasnya, beli apa? Belanja. Dia beli daging puluhan kilo. Sambil jalan dia ketemu orang, ntar malam datang ya maulid ke rumah saya. Ntar malam datang ke rumah saya. Ntar malam sepasar dia keliling, itu orang sepasar diundang maulid. Ajak suamimu kalau perempuan, ajak istrimu kalau ketemu laki-laki. Nanti malam sama bikin maulid dulu. Ini orang yang bukan. Kenapa? Karena dia sudah masuk Islam. Dia belanja karena suaminya dilihat belum bangun. Dia langsung belanja ke pasar. Pagi-pagi habis subuh dia langsung belanja ke pasar. Dia bawa emasnya, uang yang dibelanja, dia habiskan, dia belanjain itu. Ngiri sama tetangganya yang kaya raya. Dia belanjain sambil diundang orang sekampung, dia keliling. Ya, untuk bikin maulid ntar malam. Belanja, suaminya di rumah. Begitu suaminya bangun, dia di sininya nggak ada. Dia beresin semua ruangannya, kan ruang tamu itu ada kursi, ada lemari. Ya, ada perabot rumah tangga, dikeluarin sama dia semua sama suaminya. Dikeluarin semua, dikelarin karpet itu ruangannya sama suaminya di rumah. Dikelarin karpet, halamannya dikelarin karpet, dikelarin semuanya itu. Ya, dikelarin karpet yang gak ada, dia beli karpet, dikelarin itu semuanya. Istri nyebrang dari pasar, mau belanjaan, kaget. Loh, ke rumahnya udah dipasangin karpet. Dari depan ke halaman, kemudian sampai ke dalam itu udah karpet semua, udah dipasangin. Dipanggil suaminya, bahasa kita, bang, ini ada apa? Kamu pasangin karpet rumah kita. Kamu pasangin karpet, lemari semua dikeluarin, itu apa namanya, kursi semua dikeluarin. Ada apa? Saya habis keliling kampung undang tetangga, ntar malam kita mau maulid. Kata istrinya, loh, kok sama? Saya juga dari pasar belanja, lo belum diturunin, lo di meja. Belanjaan lo diturunin, lo di gerobak, di pedati, belum diturunin. Ah, udah. Bagaimana ceritanya? Papa tahu ini saya mau bikin maulid. Apa yang bilang kamu bikin maulid? Padahal saya belum cerita apa-apa. Dari bangun tidur saya belum cerita. Apa kata dia? Kata suaminya, semalam waktu tetangga kita bikin acara, saya mimpi ikut hadir di acara itu. Saya bertemu dengan Rasulullah, dengan Nabi Muhammad, dan saya masuk Islam di tangan beliau. Kata suaminya. Loh, saya nggak tahu. Kamu nggak tahu sebenarnya yang depanan kamu, di belakang saya. Suaminya. Suami istri masuk Islam dapat hidayah, berkat bangga dengan orang yang bikin maulid, kagum dengan orang kaya yang bikin maulid, dapat hidayah. Alhamdulillah. Sekarang bagaimana lagi kita yang bukan sekedar bangga, tapi justru kita yang adain, justru kita yang modalin, justru kita yang ikut berdonasi, justru kita yang ikut berinfak, justru kita yang ikut mensukseskan penyelenggaraan itu. Bagaimana lagi dengan orang Yahudi tadi? Pasti kita akan mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Itu di dunia. Di akhirat pasti ini berarti kan kalau Nabi datang, kan Nabi kenalin tuh satu-satu. Nabi kenalin satu-satu. Kenapa kenalin? Karena ketika kita baca tadi Mahalul Qiyam, kita baca maulid, kan kita semuanya baca sholawat, banyak kan? Banyak sholawat kita.
dikenalin kita yang juga pada sholawat insya. Jadi kalau kita pengen dikenalin di akhirat sama Nabi, jangan kurang-kurang baca sholawat insya. Ketika kita ingin dapat hidayah taufik, jangan berhenti hadir maulid insya. Jangan berhenti baca maulid insya. Allah. Mudah-mudahan dari peringatan maulid ini